gitu ya. Tapi sebelum menjadi jaksa itu prosesnya panjang tadi. Antara ya tadi udah kan dari awal malah ngurusin duit terus sampai berapa prosesnya tahun. panjang, tapi alhamdulillah hari ini saya nikmati, saya jalani dan saya syukuri. Iya. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. ya Tubabaku, sekarang sudah pukul 10:37. Kita ini akan menggelar biasa dialog rutin, dialektika. Tapi kali ini dialektika istimewa. Dan kami akan membahas tentang apa itu sebenarnya Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Untuk itu sudah hadir di studio kami Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Bapak Sri Haryanto. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bapak. Saya menyapa Pak Hari. Nggih, monggo. Ya, beliau juga Pak Hari sudah hadir di sini. Terima kasih. Mungkin begini, Pak. Kejaksaan Negeri kan baru, ya belum lama terbentuk. Betul. Di Tulang Bawang Barat. Selama ini Tulang Bawang Barat kita mengintuk ke Kejari Tulang Bawang. Nah, Kejari Tulang Bawang Barat ini merupakan institusi hukum yang itu tadi yang katakan baru terbentuk, dan sebuah kehormatan buat Pak Hari sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yang pertama di Tubaban. Boleh diceritakan Pak pengalaman sebelum bertugas di Tubaban? Silakan. Terima kasih. Saya akan menceritakan perjalanan hidup ya, perjalanan hidup semenjak diangkat menjadi pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia. Pertama, saya berdinas atau menjadi calon pegawai negeri itu saya diterima di tahun 1989. Pada saat itu saya bertugas di Kejaksaan Agung RI. Langsung ke Kejagung? Langsung Kejaksaan Agung RI, itu di bagian anggaran. Bagian anggaran. Nah, saya menjabat di bagian anggaran itu hampir lebih kurang 11 tahun. 11 tahun ngurusin duit di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung lagi pusat. Oke. Nah, terus saya mengikuti pendidikan jaksa di tahun 2022. Ya. Selepas pendidikan jaksa dulu namanya Kapus Diklat Kejaksaan Agung RI di Ragunan. Penempatan jaksa pertama saya menjadi jaksa fungsional di Capjari Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Prabu Mulih. Oh, di Prabu Mulih. Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Prabu Mulih. Itu penempatan pertama saya 2003 sampai dengan akhir 2004. Tapi 2 tahunan itu saya mendapat SK promosi menjadi Kasubsi Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara di Capjari Prabu Mulih tersebut. Oh gitu ya. Selanjutnya setelah dari Capjari Prabu Mulih saya ditempatkan di Kajari Banjar. Kajari Banjar yang di Jawa Barat. Oh, Kabupaten Banjar. Pecahannya Kajari Ciamis waktu itu. Setelah itu menjadi Kasubsi Pra Penuntutan di Tindak Pidana Umum. Kemudian setelah dari Kajari Banjar, saya ditempatkan kembali di Kajari Kota Bogor. Langsung ke Jawa Barat. Kajari Kota Bogor itu pada saat itu saya menjabat menjadi Kasubsi Penuntutan di Tindak Pidana Khusus. Udah pernah di kursus juga? Ya. Nah, setelah 2 tahun saya di Kajari Kota Bogor, saya pindah kembali di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Di Jakarta Selatan saya menjabat sebagai Kasubsi Penyidikan di Tindak Pidana Khusus. Masih di bidang khusus? Masih di bidang tindak pidana khusus. Itu lumayan lama ya kan, lumayan lama. Jadi 2007 sampai dengan 2012. 5 tahunan. Ya, 5 tahunan saya di Kejari Jakarta Selatan.
Jadi ditempatkan di Kasubsi Kasubsi Penyidikan. Penyidikan. Kemudian dari Kasubsi Penyidikan saya menjabat Kasih Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Cibinong. Cibinong. Kalau sekarang Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Nah, ya. Dulu nomenklaturnya masih Kejaksaan Negeri Cibinong. Setahun 10 bulan saya dimutasi kembali menjadi Kasih Penuntutan di Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak. Pontianak. Masih tetap di bidang Pitsus. Khusus masih. Ya. Dari Kasih Penuntutan di Tindak Pidana Khusus di Pontianak, saya ditempatkan kembali di Kasih Protsarin, Produksi Sarana Intelijen di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah jadi Kasih Protsarin, berubah nomenklaturnya menjadi Apa ya? Kasih Teknologi Informasi Oh, TI ya. TI. Udah mengikuti perkembangan Kasih Teknologi Informasi Produksi Intelijen. intelijen. Jadi apa? Maaf saya potong. Berarti selama kesini langsung intelijennya melalui cyber Pak ya? Iya, betul. Jadi Bisa langsung menyelidiki ke penguatan di bidang teknologi. ya. Itu ya salah satunya kegiatannya itu tabur sama kontra surveillance. Kemudian dari Kasih Teknologi Informasi saya menjabat menjadi koordinator masih di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saya menjabat itu hampir 2 tahun 10 bulan menjadi koordinator di 2 bidang. Sekaligus 2 bidang. Pada tahun pertama saya menjadi koordinator di bidang intelijen. Kemudian setahun berikutnya saya dipindah ke koordinator di bidang tindak pidana khusus. Jadi satu tahun di Intel, 1 tahun di Pitsus. Kemudian setelah di Pitsus saya ditugaskan kembali menjadi koordinator di bidang intelijen. Ya. Berkutat di situ. Berkutat di situ. Nah, kemudian setelah dari koordinator di bidang intelijen, saya mendapat promosi menjadi Kajari Tulang Bawang Barat. Yang pada saat itu pelantikannya tanggal 7 September 2022. Sebentar. Pertama dilantik sebagai Kajari, juga pertama sebagai Kajari di Tulang Bawang Barat. Betul. Jadi Kajari pertama dan kantornya pun baru pertama. Dan itu saya pada saat itu menjadi Kajari kalau secara definitif hampir 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah sendiri sebelum dilengkapi para kasih. Jadi ya seorangan aja gitu. Yang lain sementara masih PJ. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang sendirian ini, Pak. Dalam menjalankan tugas rutin kan seorang Kajari pasti dibantu oleh beberapa tadi yang disebutkan oleh kasih ya, ada beberapa danannya, ada beberapa kasih Pak yang membantu Pak Hari dalam melakukan kegiatan kejaksaannya dan bisa disebutkan apa dan tugas pokok fungsinya seperti itu Pak. Terima kasih. Setelah 1 bulan setengah kemudian datang SK definitif untuk para kasih. Jadi kita lantik serempak 5 kasih dan 1 Kasubagbin. Jadi ada 1 di bidang Kasubagbin, Kepala Subbag Pembinaan. Ini mengurusi intern perkantoran. Ya kalau di luar bilangnya HRD lah ya. Kemudian dari pembinaan maka ada bidang intelijen. Intelijen ini mempunyai tugas Lead Pamgal, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kemudian setelah dari dari bidang intelijen ada nanti bidang tindak pidana umum di Pidum. Ini tindak pidana umum adalah melanjutkan proses-proses kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, baik itu penyidik kepolisian maupun penyidik PPNS. Setelah dari bidang tindak pidana umum ada juga bidang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini menyangkut tindak pidana korupsi, bea cukai, perpajakan dan HAM. Cuman untuk wilayah Tubaba ini
yang ya HAM tidak ada, bea cukai juga nggak tidak ada, pelabuhan. pajak juga belum ada, Belum ada. baru hanya ada tindak pidana korupsi. Ya, Pak. Kemudian ada juga lagi. bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara ini jaksa sebagai pengacara negara, baik untuk pemerintahan kabupaten maupun BUMN, BUMD. Kemudian ada juga kasih PB3R atau lebih sederhananya itu kasih barang bukti. Oh, ya. Dia yang ngurusi barang bukti. Mengurusi barang bukti yang setelah proses persidangan selesai, nanti sesuai dengan bunyi putusannya ini akan dikemanakan barang bukti ini, apakah dilelang atau dikembalikan atau dimusnahkan. Demikian. Ya. Begini Pak, kalau untuk kejaksaan kan mungkin nanti bisa tadi dilengkapi dengan 5 kasih ya, dan 1 kasubag. Sebetulnya apa sih Pak selain menuntut dan mendakwanya di kejaksaan, apakah ada pembinaan gitu, seperti pembinaan kepada warga masyarakat yang ingin memperoleh keadilan hukum seperti itu Pak? Ya. Sesuai dengan TUSI ya, tugas dan fungsinya Kajari, ini secara definitif sudah dibuatkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung nomor Per 006 garis miring A garis miring CA garis miring 07 garis miring 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, di mana TUSI tugas pokoknya Kajari yaitu melakukan pembinaan sebagaimana tadi disampaikan. Melakukan pembinaan atas manajemen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana. Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Itu masalah tugas pokoknya. Untuk fungsinya yang pertama, penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi kejaksaan di bidang administrasi. 2. Penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi, perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian, serta pengendalian pelaksanaannya. 3. Pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, pengamanan personil, material dan ketertiban di lingkungan kejaksaan. 4. Pembinaan organisasi dan tata laksana urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab kejaksaan. 5. Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan. 6. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. 7. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat kejaksaan, khususnya aparat pembinaan. 8. Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung. Banyak sekali tugasnya Pak Kajari ini. Pak Kajari, makanya tadi kan dibantu oleh beberapa seksi. Jadi kita mungkin lebih spesifik ke pembinaan. Tadi pembinaan maksudnya kan internal juga, eksternal juga. Betul. Pak. Nah tadi internal yang mungkin bisa dijelaskan Pak Hari, yang internal seperti apa, yang eksternal kepada siapa dan seperti apa. Silakan. Secara sederhananya gini, karena Kajari ini fungsinya adalah administrator atau manajerial di dalam kantor tersebut. Nah, untuk keluarnya secara eksternalnya ini
kita memang sudah punya program sebagaimana yang saya canangkan di awal-awal saya ditugaskan di Tubaba ini adalah masalah pembinaan. Pembinaan ya. Pembinaan karena kita Kajari baru, kita memperkenalkan institusi ini kepada masyarakat. Kita program andalannya adalah pembinaan terlebih dahulu. Yang sudah kita laksanakan adalah pembinaan ke perangkat tiuh. Ya, dengan tiuh. Ya, dengan tiuh-tiuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang jumlahnya 100 tiuh. Kita sudah adakan untuk apa? Pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana, khususnya dana desa. Kemudian yang sekarang sedang dan akan berjalan itu adalah penyuluhan, ini berbarengan dengan Forkompimda yang ada di Tulang Bawang Barat menjadi pembina dalam apel di sekolah-sekolah, baik di SMA, SMK maupun di SMP. Dan ini sedang dan akan berjalan. Masih berjalan. Masih itu berjalan. Kalau tidak salah, Pak Hari di SMA Negeri 1 kemarin ya. Saya dengar, saya ikut. Kemarin Pak kasih intel. Jadi nanti bergiliran. Ya, Pak kasih juga Bu PD di SMK Negeri 1 menjadi pembina. Dan ini juga semua OPD juga menjadi pembina ini dalam rangka pencegahan. Pencegahan. Efektivitasnya semacam apa Pak itu? Pembinaan kepada yang eksternal. Eksternal itu kan kita berharap begini, lebih baik mencegah kan daripada nanti menangani proses sampai ke meja hijau. Jadi kita memberikan pemahaman kepada yang ada di eksternal, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Karena mereka gimana akan menjauhi kalau nggak kenal itu melanggar. Kenal dulu ya. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugas dan atau bekerjanya pasti tidak akan tidak dibantu oleh atau koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti polisi, pengadilan dan lembaga bantuan hukum lainnya mungkin. Ini seperti apa Pak di Kejaksaan Negeri Tubaba? Oke, alhamdulillah untuk koordinasi kemudian dengan APH ya. Khususnya dengan teman-teman penyidik di Polres Tulang Bawang Barat, alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik, lancar. Demikian juga dengan Pengadilan Negeri Menggala dan juga dari rutan di Menggala. Jadi sudah berjalan selama ini dengan baik dan alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Saya kok kepingin tahu ini Pak Hari ini aslinya mana sih Pak? Saya ini kalau bahasa kerennya ini terjebak dalam belantara kebudayaan. Bahasa keren gitu ya. Kok gitu? Karena kalau ibu saya ini dari Solo. Waduh sama Pak. Bapak saya dari Jogja. Kemudian beliau berdua ketemu di Jakarta. Lahirlah saya di Jakarta. Orang Betawi. Betawi. Jadi saya lahir, besar, sekolah, berkeluarga, beranak pinak di Jakarta. Jadi kalau ditanya orang tua saya Jawa, tapi saya orang Betawi. Orang Betawi ya. Tapi kok namanya sih Haryanto. Namanya itu. Haryanto harus. Ya, gitu. Karena memang lahir besarnya di sana. Ya, di Jakarta. Kemudian nama Sri ini, apa itu? Filosofinya satu memang kakek masih ada turunan dari Keraton Jogja. Kemudian ibu saya ini menginginkan di dalam keluarganya itu ada anak perempuan. Tapi sampai dengan terakhir Wisnu gitu tidak dapat juga. Dapat juga. Udah lah ini antara Sri aja lah gitu. Kebetulan saya anak ketiga. Jadi dikasih nama Sri Haryanto. Gitu. Dan Bapak sering disapa nih seperti name tag-nya kan Pak Hari gitu. Karena kalau saya tulisin nama Sri nanti harusnya Bu Sri. Iya. Nah, mengawal kenapa kok tiba-tiba kepingin jadi jaksa? Ini panjang kalau diceritain sejarahnya pendek kayak gini. Jadi kebetulan saya dulu masuk di kejaksaan ini kan pakai sarjananya pakai basicnya SMA. Basicnya SMA saya. Nah, kemudian berjalannya waktu mau ndak mau karena di instansi penegakan hukum ya saya harus kuliah di sarjana hukum. Di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Nah, karena memang bidangnya di kejaksaan ya otomatis saya ikut pendidikan jaksa. Gitu ya. Tapi sebelum menjadi jaksa itu prosesnya panjang tadi.
antara ya tadi udah kan dari awal malah ngurusin duit terus sampai berapa prosesnya tahun. panjang, tapi alhamdulillah hari ini saya nikmati, saya jalani dan saya syukuri. Iya, dan pertama menjadi jaksa, pertama pula baca kejaksaan baru. Iya. Nah, pengalaman di Jakarta kan, maaf, Pak Hadi kan dulu waktu di Kejaksaan Agung ya, langsung di Kejaksaan Agung. Kenapa tidak mendaftar sebagai jaksa seperti itu, Pak? Karena memang kan kalau tarafnya ada jenjangnya. Gitu. Nah, setelah syarat administrasinya terpenuhi, baru saya mendaftar menjadi jaksa. Nah, pertama memang selalu jaksa fungsional. Apa sih yang dirasakan waktu pertama kali Pak Hari, waktu pas lagi mungkin dalam persidangan, apa yang pertama kali dirasakan? Memang itu tadi, kenapa saya agak lama menetapkan atau menentukan saya mau jadi jaksa. Gitu. Karena memang harus ada konsekuensi yang harus saya terima dan harus saya jalani ketika saya menjadi jaksa. Karena nanti akan berhadapan dalam tugas kesehariannya itu kan gitu. Kita akan bersentuhan menjudge seseorang, berhubungan terus dengan masalah, masalah dan terus semua persoalan yang kita temui itu adalah masalah. Dan masalah itu harus diurai, harus bisa ketemu titik pandangnya. Jadi memang itu yang menjadi pertimbangan awal kenapa saya lama untuk menjadi jaksanya itu. Masih ingat nggak, Pak? Pertama Pak Hari dalam mengusulkan perkara waktu itu, masih ingat tidak? Di mana dan kapan perkara? Kalau perkara memang yang macam-macam ya jenisnya. Tapi yang paling berkesan itu saya pada saat menjadi jaksa pertama di Capjari Prabu Muli. Apa itu, Pak? Pada saat itu saya menangani perkara pembunuhan. Jadi sampai saya dispesialisasikan pada saat itu semua perkara yang bau darah itu selalu saya yang pegang. Oh gitu. Sampai dipanggil sama teman-teman atau dijuluki jaksa berdarah. Karena di Prabu Muli itu hampir setiap bulan saya menangani perkara 4 perkara pembunuhan atau perkara berdarah itu minimal 4 lah. Jadi selama saya di Prabu Muli hampir mau 2 tahun ya tinggal dikalikan saja itu perkara pembunuhannya. Dan itu saya lakukan penuntutan pada saat itu seumur hidup. Kemudian di ACC sama Pak Hakimnya juga diputus seumur hidup sehingga inkrah lah perkara tersebut. Iya. Seumur hidup memang putusannya sama dengan tuntutan. Nah, ini satu lagi, Pak. Biasanya kan seorang jaksa menuntut paling tidak itu mendekati pidana maksimal tuntutan. Nah, seperti kemarin yang sering terjadi lah, tiba-tiba kok langsung hakim memutuskan jauh sekali di bawah tuntutan. Terus sikap seorang jaksa seperti apa sih, Pak? Jadi biasanya gini, setelah proses peradilan itu kan, kita akan melihat fakta-fakta yang ada di persidangan. Nanti dari fakta-fakta itu kita akan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kalau di KUHP itu kan dibuat ancaman maksimal. Ya, ancaman maksimal. Ancaman maksimal. Nah, kalau bicara penuntutan ini akan dilihat dari sisi keadilan, sisi kemanfaatan, dan sisi hati nurani kemanusiaannya. Jadi tidak bisa disamakan antara contoh gini, orang melakukan pencurian sandal disamakan dengan pencurian motor, dengan pencurian mobil atau dengan pencurian yang lain-lain yang harga nominalnya beda-beda. Nah, disitulah hati nurani kita harus berperan, harus main. Terus alasan-alasan apa mereka melakukan pencurian? Nah, ini dikaitkan dengan program pimpinan hari ini, yaitu dengan restoratif justice. Dan sebetulnya ya, kalau kita bicara masalah hukum ini memang apa ya? Jadi kita semakin tahu seperti itu. Tapi seperti ini, Pak, mungkin ini agak sedikit. Secara umum, sebenarnya kesulitan apa sih yang sering dialami oleh seorang jaksa dalam mengusut dan mengungkap seperti tadi ya, mengungkap untuk penyidikan apa sebenarnya, Pak, atau tergantung kasusnya atau seperti apa? Jadi jaksa ini kan yang untuk pidana umum pidana umum. Ini kan meneruskan berkas penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di kepolisian.
Nah, padahal kalau bicara integrated criminal justice system, keberhasilan penuntutan adalah bagaimana proses penyidikannya. Jadi tugas polisi atau tugas penyidik ini adalah sampai bagaimana perkara itu terbukti di pengadilan. Bukan selesai pada saat dia mendapatkan P21. Lah itu. Itu belum selesai. Belum sampai di situ ya. Jadi tugas teman-teman penyidik, baik itu kepolisian maupun nanti ada penyidik juga di instansi yang lain, itu adalah bagaimana perkara yang dia buat, dia sajikan itu harus terbukti di pengadilan. Bukan karangan, bukan apa ibaratnya imajinasi tapi memang benar-benar fakta apa yang ada di lapangan. Jangan dibuat atau di-create sedemikian mungkin, yang penting bisa P21, bukan sebatas itu. Jadi selesainya tugas penyidikan adalah terbuktinya perkara tersebut di penuntutan. Artinya memang ada target Pak ya, ada target agar P21 seperti apa, harus dijalankan seperti itulah. Nah, kalau ini kembali lagi ke pengadilan Kejaksaan Negeri Kerawang Barat untuk pidana umum, apakah ada dalam 6 bulan terakhir lah paling tidak pernah? Belum Pak. Untuk perkara pidana umum ini kan biasa kita ada penelitian berkas. Penelitian berkas itu termasuk di sana ada syarat formil dan syarat material. Nah, syarat formil ini bagaimana formalitas dari berkas perkara tersebut, apakah sudah sesuai dengan KUHP. Nah, kemudian materi dari perkara tersebut apakah memang memenuhi unsur-unsur yang nanti akan didakwakan oleh penuntut umum. Biasanya kan penyidik sudah memulai di awal, ini kira-kira melanggar pasal sekian-sekian. Nah, itulah yang nanti kita lakukan penelitian. Dari keterangan saksi, memenuhi enggak untuk alat bukti yang kita butuhkan di pengadilan, dan juga keyakinan hakim. Itu persoalannya. Kalau alat buktinya cukup, tapi hakimnya tidak yakin, nah itu yang... Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini belum ada, dan saya berharap tidak ada perkara yang dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Manggala. Kembali Pak, tadi kan kemarin kita mungkin meriwayat ke belakang soal pendidikan kepada anak, pembinaan untuk anak-anak sekolah yang tadi agar tidak terjadi perundungan, bullying, atau dia juga berbuat kriminal seperti yang sekarang sedang dilakukan Forkompimda ini. Sebetulnya kalau menurut Pak Hadi ini targetnya apa sih Pak? Kalau saya secara pribadi melihat gini, anak-anak sekolah ini kan butuh figur, butuh figur, butuh hero lah ya, butuh hero. Kira-kira ke depan dia mau jadi apa nih? Paling tidak dia harus lihat sosok-sosok figur itu ada di depannya. Jadi mereka punya arah untuk menentukan nanti ke depan mau jadi apa. Maka hadirlah teman-teman di kepolisian, teman-teman di Angkatan Darat di Koramil, terus di OPD, kepala dinas, sekda, kemudian Bu PJ, ada juga dari kejaksaan, mengedukasi supaya mereka punya jangkauan berpikir, oh ini loh, ternyata ada ini gitu loh. Jadi mereka punya arah untuk figurnya. Jadi boleh dibilang karakter figurnya yang bisa harus dimunculkan di sana. Nah, kedua, anak-anak ini kan harapan masa depan. Kalau mereka sudah dari SMA sudah tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, gimana nanti masa depan berikutnya? Nah, bagaimana juga kita mencegah supaya tidak terjadi yang paling marak itu kan perkara narkoba. Nah, pada saat saya menyampaikan menjadi pembina upacara kemarin, apel, saya sampaikan bahwa gerbang daripada narkoba ini adalah rokok. Ya, ketika kau memulai merokok, maka kau akan siap-siap masuk ke gerbang yang lebih jauh. Apalagi sekarang ada vape ya. Nah, itu kan ada yang aroma ini. Nah, saya sampaikan, kita udah dikasih tubuh yang bagus ya kan oleh Allah, ini kan kita harus jaga, kita rawat. Jangan sampai kita sendiri yang merusak dengan apa memasukkan racun-racun itu ke tubuh kita. Dan juga saya sampaikan memang bahayanya tidak langsung instan hari itu, tapi akan berdampak sesuai perjalanan waktu. Memang yang pertama kita memperkenalkan bahwa tadi ini melanggar. Saya sampaikan juga bahwa untuk perkara narkoba ancaman minimalnya pengguna itu atau pengedar memiliki, menyimpan, menguasai itu 4 tahun.
Ancaman minimal. Saya aja. Itu berapapun gramnya, minimalnya 4 tahun. Pokoknya Termasuk di sana dendanya itu 800 juta. Atau hukuman Minimal. Atau tambah pidana dendanya sekian bulan kurungan. gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kemarin saya sampaikan, kalau bapaknya atau orang tuanya harus membayar denda yang sebesar itu. Sementara ditambah ke kurungan berapa bulan seperti itu. Sekolah aja dari SMA itu hanya 3 tahun. Ini minimal 4 tahun. Kebayang kan itu. Dan itu minimal gitu. Tapi begini Pak, karena apa ya, masa SMA ini kan usia-usia yang selalu ingin tahu. Iya. Selalu ingin tahu, dia mungkin melihat di apa sih kan dahsyat sekali kan media sosial dengan berita-berita seperti itu. Nah, apakah mungkin nanti kejaksaan juga akan melakukan edukasi masalah apa ya, untuk menganalisa sebuah berita yang dimungkinkan anak SMA ini tidak meniru seperti itu? Ya, memang kita sudah ada program sudah dicanangkan oleh pimpinan, dan itu juga ada di dalam kegiatan kita, adanya jaksa masuk sekolah. Nah, jaksa masuk sekolah ini nanti kita sudah punya jadwal materinya apa yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti berkembang juga ketika ada permintaan dari sekolah, Pak, kita ingin sosialisasi masalah ini. Kita terbuka. Nah, itu salah satunya Pak, pencegahan dini. Pencegahan dini, dan mereka bisa ngerti atau bisa kalau ini salah, ini melanggar, sehingga mereka yang memprotek dirinya sendiri gitu loh. Ya gitu ya. Ya, kan kita hanya bisa menyampaikan, menghimbau kan gitu, supaya tidak melanggar. Tapi kita tidak bisa mengawasi 24 jam dalam satu hari. Gitu. Orang kembali lagi keterlibatan orang tua pasti. Sekolah juga kan gitu. Ini program ini apakah sudah dilaksanakan di Kejari Tuba Bapak? Atau ini kan program dari Kejagung ya Pak? Iya. Kejagung diturunkan ke Jati, ke Kejari. Di Tubaba belum Pak? Memang untuk Tubaba kita sudah buatkan jadwal, nanti dengan Kepala Dinas Pendidikan sudah kita buatkan jadwal. Karena kan banyaknya sekolah ini, kan kita harus atur. Karena kalau untuk semua tempat dengan range waktu yang berbarengan itu kan nggak mungkin. Kita buat jadwal nanti untuk sekolah mana dulu yang kita dahulukan. Intinya kemarin kita sudah di 2 sekolah, di SMK 1 dan di SMA 1. Nanti bertahap. Maksudnya terkoordinasi dengan program dari sekolah tersebut Pak ya. Ya, ini anak ini kan apa ya, tadi juga disebutkan Pak Hari, aset bangsa yang justru malah dari usia remaja itulah mereka nanti akan terbentuk seperti adalah. Dan ini sejalan dengan program kejaksaan masuk sekolah itu. Sementara di Tubaba ini kan ya jadi bilang kota kecil, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kemasukan paham-paham kriminalitas yang sering masuk, terutama mungkin langkah apa ini nanti yang akan dilakukan oleh kejaksaan kalau misalnya selama ini kan kita hanya upacara, kemudian melakukan edukasi secara lisan, secara seperti apa. Ya intinya gini, pencegahan itu kan nggak bisa kita lelah ya. Terus kontinuitas. Nah, nanti akan berpulang kembali tadi seberapa besar pencegahan kita dan seberapa besar juga serangan dari medsos. Karena memang inilah dunia dalam genggaman ini kan. Dahsyat sekali. Mereka bisa 24 jam main handphone, main medsos sepanjang mereka punya kuota. Nah, sementara kita mengawasi mereka seberapa banyak. Itu makanya yang paling utama adalah pihak orang tua, kemudian dari sekolah yang intensnya ketemu dengan anak-anak siswa ini gitu. Iya. Nah, nih Pak Hadi, tadi kita sudah banyak nih membicarakan masalah anak muda sebagai aset bangsa, dan saat ini pun kejaksaan juga sedang melakukan edukasi untuk menghindari terjadi kekerasan terhadap anak.
yang dilakukan anak kepada anak. Nah sebenarnya Pak Hari mengangkat seperti apa sih ini, karena anak adalah aset bangsa dan harus diapakan, harus dibagaimanakan seorang anak khususnya pelajar siswa itu. Menjaga dan merawat itu memang suatu pekerjaan yang tidak instan. Artinya dibutuhkan kontinuitas dan optimis dalam menjaga dan merawat tersebut. Nah, kita tidak pernah tahu anak ini akan menjadi apa ke depannya. Tapi paling tidak kita bisa mengarahkan dan bisa memberikan motivasi untuk anak-anak ini punya mimpi, punya harapan apa yang akan bisa diraih ke depannya. Nah, paling tidak kita sekarang punya tugas yang sama, baik itu orang tua, guru, pihak sekolah maupun masyarakat. Bagaimana membimbing anak-anak ini supaya bisa mencapai apa yang mereka inginkan di kedepannya. Kita nggak bisa paksa mereka harus jadi ini, enggak. Yang paling tidak mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan ke depannya dan itu tidak melanggar aturan. Aduh Pak Hari, ini waktu juga lah yang memisahkan kita. Sekarang sudah hampir pukul 11.30 lah ini. Terakhir sebagai closing statement, mungkin ada pesan untuk anak-anak kita dan untuk warga masyarakat Tulambang Barat yang mungkin nanti bisa terjerat oleh suatu peraturan hukum. Pertama, untuk masyarakat di Tulang Bawang Barat, ini kita membuka keran keterbukaan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Jika punya persoalan atau masalah hukum yang terjadi di pihak personal atau pribadi ataupun di keluarga, silakan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat di Panaragan. Kami membuka konsultasi secara gratis, artinya tidak dipungut biaya. Masalah apa aja silahkan datang ke kantor. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak atau untuk warga juga bisa disampaikan bahwa kenali hukum, maka akan bisa menjauhi hukuman. Kemudian untuk anak-anak, silahkan anak-anak sekolah, khususnya anak-anak generasi bangsa masa depan, itu silahkan kalian bermimpi yang tinggi dan harus optimis mewujudkan mimpi tersebut. Kemudian konsisten menjalani hidup dan fokus pada tujuan. Terus apa yang bisa dikerjakan hari ini, selesaikan. Jangan sampai menunda waktu esok hari. Karena hari ini punya hari ini, esok soal nanti. Terima kasih. Ya, saya tertarik tadi Pak, kenali hukum, jauhi hukuman. Itu Bapakku, jadi ini tadi ada filosofi atau statement yang bagus, kenali hukum, jauhi hukuman. Dan hari ini esok soal nanti. Demikian pula Bapakku, sudah sampai di akhir dialektika kita ini. Saya Anggoro AP beserta kru yang tugas, Yoga di meja operator dan Adil yang di belakang kamera. Nah, nanti juga bisa Anda bisa Bapakku saksikan di podcast Bapakku. Dan akhir kata, selamat berjumpa kembali di dialektika selanjutnya dengan topik yang berbeda. Akhir kata, tetaplah bersama kami, tubabaku.id, the goodness of Tubaba.